Fine. If I ask you, stay close to the hook while you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Hero Dog, yang berkisah tentang seorang pria buta, terdampar dan tersesat di tengah hutan belantara. Dengan bantuan anjingnya, ia berusaha untuk bertahan hidup dan mencari bantuan. Nah, bagaimanakah kisahnya? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pria ini bernama Davis, yang mengalami kebutaan sejak 10 tahun yang lalu. Di hari itu, ia pulang dari kota dan kembali ke rumahnya yang berada di pinggir hutan. Untuk sampai di rumahnya, ia dipandu oleh temannya, lalu diantarkan menaiki sebuah kapal yang dinakodai oleh Kapten Box. Dan ini adalah anjing keluarga Davis bernama Chinook yang selalu setia menemani kemanapun tuannya pergi. Lalu tidak lama berselang, mereka pun berangkat. Di rumah, Davis memiliki 2 orang anak, yang laki-laki bernama Max dan yang perempuan bernama Erin. Dan ini adalah kakak Davis bernama Susan. Susan selalu menjaga anak Davis selama ia bekerja, dikarenakan istri Davis telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan dikarenakan Davis bekerja di kota, ia berniat menjual rumahnya dan akan pindah ke kota. Namun anak-anaknya tidak sependapat dan tetap ingin tinggal di sana. Lalu beberapa saat kemudian, dengan perasaan gembira mereka segera menuju pelabuhan untuk menyambut kepulangan ayah mereka. Sementara itu di perjalanan, Box dan David saling bercerita tentang keluarga mereka. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Box terlihat kesakitan lalu pingsan karena serangan jantung. Captain Box! Captain Box! Davis yang mulai panik mencoba mengambil alih kemudi, tapi karena Davis tidak bisa melihat, akhirnya perahu mereka berhenti setelah menabrak bebatuan. Beruntungnya perahu mereka tidak tenggelam. Tapi Davis tampak putus asa karena ia tidak tahu berada di mana, ditambah lagi tidak adanya sinyal di sana. Call home! Ia memeriksa perahu dan beruntungnya ia menemukan beberapa botol air, sedikit makanan dan sebuah flare gun. Ia sedikit lega, dengan adanya flare gun ia bisa membuat sinyal bantuan. Di tempat lain terlihat Susan mulai khawatir karena seharusnya Davis sudah sampai. Ia mencoba menelpon Davis, tapi sayangnya teleponnya tidak kunjung tersambung. Mereka pun semakin khawatir setelah menghubungi kantor Davis yang mengatakan kalau Davis telah berangkat dan seharusnya sudah sampai dari tadi. He did. Okay. Where's Dad? Shouldn't he be here by now? There. Just call your dad. Mayday! Mayday! Singkat cerita, malam pun telah tiba. Hujan turun dengan sangat deras. Davis berusaha mencari bantuan dengan radio, tapi karena tabrakan tadi siang, radio sudah tidak berfungsi lagi. Sementara itu, Susan yang telah menghubungi tim SAR didatangi oleh Walker yang akan memimpin pencarian Davis. Walker mengatakan tidak mungkin melakukan pencarian malam ini karena di luar sedang badai, dan pencarian besar-besaran akan dilakukan keesokan harinya. Keesokan paginya David terbangun dan langsung memeriksa Kapten Box. Ia sedikit lega saat mengetahui Box masih hidup walaupun dengan denyut nadi yang sudah lemah. Karena tidak mungkin menunggu lagi, Davis meninggalkan pesan di kapal lalu pergi mencari bantuan dengan dipandu oleh anjingnya. Di saat bersamaan,
tim SAR sudah mulai melakukan pencarian melalui darat dan udara. Dan di rumah, Susan mencoba menghibur anak Davis dan memberikan semangat kalau ayah mereka pasti akan selamat. Come here. Kembali ke Davis yang mulai menyusuri hutan. Ia terus berjalan dengan dipandu oleh anjingnya, dan tidak jarang Davis terjatuh, bangkit lalu berjalan lagi. Keesokan harinya, seorang pemancing tanpa sengaja menemukan perahu box dan segera menghubungi pihak berwajib. Walker segera mendatangi Susan dan menyampaikan kabar bahagia tersebut. Walker juga mengatakan kalau Davis meninggalkan pesan yang berisi ia akan mencari bantuan dengan anjingnya. Mendengar kabar itu, Max segera mengambil peta untuk mengetahui posisi perahu ditemukan. Sementara itu, Davis terus berjalan dan tanpa sengaja ia terperosok jatuh ke dalam sungai. Beruntungnya Davis masih selamat. Kini ia kedinginan lalu berusaha menghidupkan api menggunakan flare gun yang dibawanya. Hingga malam harinya, Davis pun berhasil menghidupkan api. Keesokan harinya, atau tepatnya setelah 3 hari Davis menghilang, Meg mempersiapkan barang-barangnya. Lalu ia mengajak Erin untuk masuk ke hutan mencari ayah mereka. Dan beberapa saat kemudian, Susan menemukan surat yang ditinggalkan oleh keponakannya. Ia segera memberitahukan hal tersebut kepada Walker. Sementara itu, Davis terus menyusuri hutan dengan dipandu oleh anjingnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba anjingnya menggonggong karena ada hewan buas yang akan mendekati mereka. Davis sangat takut karena ia tidak tahu di mana hewan itu berada. Ia pun mengeluarkan flare gun-nya dan menembakkan secara acak. Beruntungnya hewan itu pergi dan Davis masih selamat. Di tempat lain terlihat Meg dan Erin yang terus berjalan hingga pada malam harinya mereka beristirahat dan mendirikan sebuah tenda. Di hari keempat, Susan dan Walker juga ikut menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Erin dan Max. Tapi di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba muncul seekor serigala yang langsung menyerang mereka. Beruntungnya Susan berhasil mengusir serigala tersebut. Tapi Walker mendapatkan luka yang cukup serius sehingga mereka harus kembali ke posko. Susan yang semakin putus asa, takut Davis dan keponakannya telah diserang oleh hewan buas. Sementara itu di tempat lain terlihat Davis terus berjalan. Ia mendengar suara helikopter dan mencoba meminta bantuan dengan menembakkan flare gun. Tetapi saat akan menembak, ia baru menyadari kalau peluru flare gun-nya telah habis. Davis pun mencoba berteriak sekeras mungkin, namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Hey, down here! Davis pun terduduk lemas. Ia menghancurkan HP-nya yang telah rusak dan mengambil komponen HP yang mengkilap. Dan berencana menggunakan itu untuk memberikan sinyal jika helikopter datang lagi. Sementara itu di tempat lain terlihat Max dan Erin berjalan menyusuri sungai. Tapi saat akan menyeberang, tiba-tiba tas mereka terjatuh hanyut terbawa arus sungai. Dan kini mereka harus bertahan tanpa makanan dan perlengkapan lainnya. Mereka yang mulai kelaparan dan berusaha memancing ikan dengan menggunakan alat seadanya.
Bermodalkan alat seadanya, mereka pun berhasil menangkap seekor ikan. Lalu dengan pengetahuan Max saat di pramuka, mereka pun berhasil menghidupkan api dan membakar hasil tangkapan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Davis terbangun dan memakan sedikit perbekalan yang ia temukan di kapal kemarin. Lalu ia pun melanjutkan perjalanan, tapi tidak lama berselang, tiba-tiba Davis terjatuh yang membuat kakinya terjepit. Karena tidak bisa melepaskan diri, Davis melepaskan anjingnya dan berharap anjingnya akan datang lagi dengan membawa bantuan. Sementara itu di posko pencarian, anak buah Walker datang dengan membawa tas Mac yang sebelumnya hanyut di sungai. Mereka semakin putus asa dan berpikir kalau Max dan Erin jatuh dan hanyut di sungai. Kembali ke Max dan Erin yang terus menyusuri hutan dan mulai kehilangan arah. Dan tidak lama kemudian, mereka mendengar gonggongan anjing yang ternyata itu adalah Chinook. Max, it's a wolf. Hey, where'd you come from, boy? Max, this is Chinook. The famous Chinook. Mereka pun mengikuti anjing itu dan tidak lama berselang, setelah menempuh perjalanan yang jauh, anak-anak itu bertemu dengan ayah mereka. Well, Max had... Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, apalagi sekarang mereka sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Erin dan Mac berusaha memindahkan kayu dan akhirnya Davis bisa keluar dan beruntungnya kakinya baik-baik saja. Di malam harinya sambil beristirahat, Davis mengatakan pada anak-anaknya kalau mereka akan pindah ke kota, ia tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Namun Max sedikit kecewa karena ia tetap ingin tinggal di rumah yang lama karena begitu banyak kenangan dengan ibunya. But now you two are in danger here too. I'll hate this city. You can go there without me then. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara helikopter dari kejauhan. Menggunakan alat yang diambil dari HP Davis, Mac berusaha untuk menarik perhatian pilot. Tapi sayangnya, walaupun sang pilot melihat cahaya dari Mac, helikopter itu pergi menjauh. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mac yang penasaran menanyakan dari mana ayahnya tahu kalau ada benda mengkilap di dalam sebuah smartphone. Davis menceritakan, dulu ia pernah melihat berita tentang seorang IT yang terdampar dan berhasil selamat dengan menggunakan benda berkilau yang ada di dalam HP-nya. Sementara itu di pos penyelamatan, Walker mendapat laporan tentang kilauan cahaya di tengah hutan. Tapi pilot segera kembali karena bahan bakar sudah menipis. Susan sangat yakin kalau itu adalah sinyal dari Davis dan anak-anaknya. Mereka pun segera terbang ke lokasi tempat kilauan yang sebelumnya terlihat. Dan sesampainya di sana, tidak butuh waktu lama, akhirnya Davis dan anak-anaknya pun berhasil diselamatkan. I thought I lost you. Setelah berhasil diselamatkan, Mac meminta maaf dan mengatakan pada ayahnya dan bersedia pindah ke kota agar ayahnya lebih dekat dengan tempat kerjanya. Tapi sang ayah mengatakan mereka tidak harus pindah dan ia akan mencari pekerjaan yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka agar mereka selalu bisa bersama-sama. Lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini, ambil baiknya dan tinggalkan yang buruk. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.